untuk itulah maka saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara saya ini. Untuk beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Beliau cerita. Saya mohon pada hari ini kepada beliau. Dan apa yang beliau lakukan, beliau perintahkan siapa, dan siapa melakukan apa, dan siapa melakukan apa itu, ya ini yang saya laporkan pagi ini pada Barreskrim. Tapi beliau memerintahkan sampai beliau, saya minta Pak SBY jujur, terbukalah pada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Kaitan Pak SBY dengan SMS itu seperti apa? Perkaranya, masalah bagaimana? Dia bilang perintah segera. Antasari ini segera diproses. Nah, perintah segeranya bisa saja ditindaklanjuti dengan cara membuat SMS itu kan. Tapi bukan SBY yang buat SMS, bukan. Tapi inisiator untuk saya jadi dikriminalisasi itu ya, dari situ. Dan selain meminta SBY jujur, pada bagian lain dari konferensi pers, Antasari Azhar juga menyebutkan peran Haritanu yang diminta keluarga Cikeas untuk menemui dirinya terkait dengan penahanan Aulia Pohan. Dan Aulia Pohan adalah besan dari mantan Presiden SBY. Pak SBY yang Bapak duga bahwa melakukan kriminalisasi terhadap Bapak itu atau bagaimana? Iya. Apa ada kaitannya dengan Aulia Pohan? Loh, saya nggak tahu, yang tahu kan mereka sendiri. Kenapa saya katakan gitu? Berapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada orang malam-malam ke rumah saya, gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo, Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cikeas waktu itu. Siapa di Cikeas? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan Aulia Pohan. Itu ya. Nah, karena saya bawa misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka, tahan. Waduh Pak, katanya saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana, katanya gitu kan. Waktu malam itu, saya bilang saya ini sudah memilih memilih profesi penegak hukum kok, resiko apapun saya terima. Dan saya selalu ngomong hari ini. Pak, itu percakapan. Ada kaitan Agus tidak? Agus Harimurti Yudhoyono mengatai skenario tentang kriminalisasi. Saya belum selesai bicara Mas. Selesai saya bicara hari ini, besok saya mati saya siap kok. Allahu Akbar. Saya tidak peduli. Ya. Nah itu, tolong catat itu. Pak Antasari percakapan dengan Tapi saya harus bicara ini. Kalau saya tidak bicara ini, besok saya mati, Anda terus dalam misteri kan? Nah ini saya bicara. Pemirsa, mantan Ketua KPK Antasari Azhar kembali menyambangi Barreskrim Polri untuk mencari kebenaran. Ya, informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Andriato Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto. Ardi, apa saja yang disampaikan oleh Antasari Azhar usai laporannya di Barreskrim Polri hari ini? Ya, Elisa Hasan, dapat saya sampaikan bahwa hari ini ada satu poin penting yang disampaikan oleh Antasari Azhar dalam konferensi persnya setelah memberikan laporan di Barreskrim Polri, yaitu bahwa pernyataannya dengan tegas bahwa ia meminta Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk jujur atas kejadian yang menurut Antasari Azhar adalah suatu upaya untuk merekayasa kasus pembunuhan Direktur Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Selain itu, tadi dari pihak Antasari Azhar juga menyampaikan bahwa Haritanu Sudibyo yang merupakan Ketua Partai Perindo dan juga pemilik jaringan media MNC Group merupakan salah satu yang ikut terlibat dalam upaya rekayasa kasus pembunuhan Antasari. Dan selengkapnya tadi Antasari Azhar datang ke Barreskrim Polri sekitar pukul 12 siang. Dan ini kita baru saja Antasari Azhar baru saja meninggalkan area
dari Baris Krim Polri dan juga menyampaikan laporannya. Dan kita akan segera bergabung dengan Antasari Azhar untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut. Dan Anda bisa melihat saat ini Antasari Azhar menunjukkan bukti. Pak, dapat menunjukkan suratnya. Antasari Azhar tadi baru saja menandatangani dari laporan yang ia berikan kepada pihak kepolisian. Dan tadi setelah menyelesaikan laporannya, Antasari Azhar menyampaikan dan ia meminta secara terbuka kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk berbicara jujur mengenai kasus yang menimpa dirinya. Tadi Pak Antasari Azhar. Pak, menurut Bapak apa ada pejabat lain yang menjadi korban seperti Bapak? Ya mungkin aja ada, mungkin juga tidak, saya nggak tahu ya. Saya 8 tahun di dalam, mana tahu lagi perkembangan. Ya kan? Pak Antasari, apakah Bapak khawatir karena Anda terancam setelah memberikan pernyataan hari ini, Pak? Ya paling juga Anda yang ngancam saya. Apakah Bapak ya tidak khawatir nantinya akan ada usaha untuk melawan Bapak setelah Bapak memberikan pernyataan yang terbuka ini? Ya mudah-mudahan nggak ada lah, mudah-mudahan aman semua. Pak, Bapak dapat dukungan. Dan tadi dari pihak Antasari Azhar sudah menyampaikan. Iya benar Pak. Ini kasus hukum, benar. Betul Pak. Pak, hukuman yang tepat untuk kejahatan politik yang membuat penegakan hukum menjadi kotor ini apa Pak? Ada di undang-undang. Ada di undang-undang. Pak, untuk pertemuan dengan Haritanu, apakah ada bukti yang disampaikan kepada penyidik, Pak? Bukti orang. Ada rekaman CCTV atau seperti apa, Pak? Atau Pembicaraan atau Orang yang melihat dia datang. yang melihat pertemuan itu menurut Antasari? Ya? Ya kesajudan saya. Juga waktu itu anggota Polri. Berkaca dari kasus ini, apakah penegak hukum bisa dibilang bisa jadi alat pemerintah, rezim pemerintah? Anda ini apa kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ayo. Menyadarkan Pak ya? Ya, Antasari Azhar baru saja meninggalkan area dari Baris Krim Polri. Dan saya ulangi tadi dari pihak Antasari Azhar sempat mengatakan bahwa dirinya sudah siap menerima segala konsekuensi seandainya ada bentuk perlawanan dari pernyataan yang baru saja ia sampaikan bahwa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam usaha untuk merekayasa kasusnya. Dan untuk peran Haritanu sendiri, ia sampaikan bahwa Haritanu berperan sebagai salah satu pengantar pesan kepada dirinya pada beberapa malam sebelum dirinya ditangkap atas kejadian pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Ketika itu dari kesaksian Antasari Azhar menyatakan bahwa dari pihak Haritanu datang menyatakan bahwa ia membawa pesan. Awalnya dari Antasari Azhar mengira bahwa misi yang ia ingin disampaikan oleh Haritanu adalah mengenai masalah mengenai acara maupun kesenian dan sebagainya. Namun ternyata ketika itu Haritanu mengaku ia membawa misi dari keluarga Cikeas untuk meminta kepada Antasari Azhar agar tidak menahan Aulia Pohan yang merupakan bagian dari keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kita juga, Pak, boleh minta keterangannya, Pak? Pak Haryadi, boleh saya bertanya, Pak, sebagai tim kuasa hukum dari Antasari Azhar, dengan pernyataan Pak Antasari hari ini yang menyatakan bahwa SBY terlibat dalam kasus perkayaan dirinya ini, apakah ada kekhawatiran adanya konsekuensi hukum kepada Pak Antasari Azhar atau semacamnya, Pak? Ya, tadi kan saya katakan dalam pasal 3 Kitab Undang-Undang Perdata tidak ada hukum yang bisa mematikan hak warga negara. Jadi hak dia untuk membuat laporan hari ini di Baris Krim terhadap peristiwa yang dialami sehingga dia masuk penjara 8 tahun gitu. Nah, dugaan-dugaan itu nanti akan diselidiki di Baris Krim sampai ketika penyidikan, nah baru kelihatan siapa yang menjadi tersangkanya nanti gitu.
Pak, adakah bukti-bukti yang akan Pak Antasari sampaikan untuk membuktikan bahwa memang? Sudah ada. Tadi disampaikan semua, waktu beberapa buat laporan sudah disampaikan semua gitu. Jadi itu yang bukti-bukti awal yang cukup gitu. Bukti-bukti lainnya ya, untuk pertemuan dengan Haritanu sendiri, apakah ada bukti yang akan? Ya, kalau hal itu kan ada saksi fakta yang akan dilibatkan. Pada waktu itu siapa yang ada di rumah itu, yang menerimanya siapa, nah itu mungkin Antasari lebih tahu hal itu gitu. Kalau untuk keterlibatan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sendiri bagaimana Pak untuk menunjukkan? Kalau dibilang keterlibatan kan berdasarkan saksi. Nah tadi diterangkan oleh Pak Antasari kalau dia tidak melihat langsung, hanya keterangan dari Haritanu. Haritanu datang kepada beliau langsung yang menerangkan kalau ada pesan gitu dari Cikeas gitu. Tapi untuk hal dia ketemu langsung dia tidak pernah ketemu gitu. Jadi keterangan dari Haritanu itu yang ada ancaman-ancaman kalau sampai tidak dipenuhi ya harus hati-hati dan sebagainya gitu. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Dan demikian yang dapat kami sampaikan Elisa terkait pernyataan dari Antasari Azhar yang merupakan mantan Ketua KPK yang mengaku bahwa kasusnya telah direkayasa oleh mantan orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan ia juga menyatakan bahwa Haritanu terlibat sebagai pembawa pesan dari keluarga Cikeas mengenai ancaman agar tidak memenjarakan salah satu kerabat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Alio Pohan. Demikian yang dapat saya sampaikan Elisa, kita kembali ke studio.